dapat di atas materai 6.000, di sini sudah distempel. Yang terima uang itu Karya Indo Batam, itu mewakili Indonesia, dan Osli Karya Indo Batam. Artinya yang menerima duit ini, yang masuk ke rekening ini adalah dua perusahaan ini. Dua perusahaan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Itu sudah jelas. Kenapa duit ini bisa lari? Sebenarnya Pak, ketika RDP ini dimulai, saya sudah cross. Kenapa? Dari pihak yang minta RDP sudah dikuasai kepada pengacara. Dari pihak Osli sudah dikuasai pengacara. Sebenarnya diselesaikan hukum, dan di sini sudah ditulis PT dengan PT Osli Indo Karya Batam, PT OIK ini dan Karya Indo Batam, seperti diketahui bersama telah terjadi sebuah dugaan membuat perbuatan melawan hukum, ya kan? Atau ingkar janji. Jadi itu sudah dibawa ke ranah hukum. Jadi sebenarnya RDP ini sudah tidak perlu diuruskan. Dan yang digugat bukan hanya Osli, Pak. BP dulu harus digugat. Kenapa tanah kosong bisa di IPH diganti ke nama Wiwa? Itu suatu pertanyaan besar. Saya di sini bukan membela BPN. BPN begitu surat IPH-nya keluar, BPN wajib membalikan nama, betul nggak Bu? Ya kan? Karena mereka sudah terima IPH, AJB semua lengkap, mereka wajib. Kalau tidak mereka melanggar ketentuan undang-undang, benar kan? Jadi sebenarnya selesai. Ya kan? Masalah dia mau masalah PKPU ya? Mau PKPU mau apa, tidak ada hukum, kita gugat secara pidana. Selesai. Apakah masalah pengacara? Di sini siapa pun tidak bisa memponis siapa menang, siapa salah, siapa benar. Nggak bisa. Yang bisa itu hakim. Ditolak, diterima, silakan. Apakah semudah ini? Kalau gini Indonesia mau dibawa kemana? Dikatakan PT Wiwa akuisisi, boleh katakan disebut akuisisi lah Pak ya. Saya tanya Bapak, apakah Bapak tidak tahu bahwa ini dalam sengketa? Yang kalian kasih solusi itu hanya solusi dari pihak PT Wiwa dan PT Osli, bukan kepada konsumen. Kalian mau kasih solusi, undang dulu 500 atau berapa ratus pembeli dulu, kasih solusi mereka. Mereka maunya gimana? Bukan kalian kasih solusi ke mereka, mereka harus ikut. Ini kan terbalik-balik. Ya kan? Jadi PT Wiwa datang sini, apakah kamu bisa jamin bahwa itu bisa diselesaikan? Aset kalian ada? Ada. Tanah juga milik PT Osli lagi. Ya kan? Tanah kalian beli sekarang. Konsumen itu mau dikemanakan? Balik kita balik itulah. Sekarang kita contoh, Bapak, kita sama-sama batasi Pak. Bapak mau nggak kalau seandainya Bapak beli unit itu dan terus kali kasihkan solusi kayak gitu? Sedangkan sudah terjadi sekian lama. Tadi Bapak bilang ada IMB. Halo? Tadi Bapak siapa? PT Wiwa? Tadi Bapak? Sebentar dulu. Saya lagi bicara Pak. Bapak bicara saya tak ngurusin, tapi saya bicara kalau sudah saya tidak tanya, jangan dibantah dulu Pak. Sebentar Pak ya. Ada kesempatan untuk Bapak bicara. Bapak bilang IMB sudah selesai. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Kami RDP sama BPSP sampai saat ini dinyatakan IMB belum selesai. Satu. Waktu itu saya tanya lagi Ibu Gloria. Nah ini yang aneh. Dia diperlukan oleh PT Osli. Sekarang PT Osli sudah tidak ada, tapi dia tetap di PT Wiwa. Ini kan aneh. Jadi macam mana ini sebenarnya prosedurnya? Jadi kita bukan ajarnya untuk polis. Kalau Bapak betul punya IMB, tolong dipasang Pak di situ. IMB nomor sekian-sekian pasang di situ. Berapa ya? Biasanya dari PTSP ada kasih itu. Nomor IMB berapa yang dibangun, apa semua tercantum di situ. Ya? Berapa ya? Saya tidak menuduh bahwa Bapak tidak ada IMB. Kalau ada, tolong pasangkan Pak. Dan tolong besok dilampirkan IMB-nya, fotokopi lampir ke sini. Kirim ke Komisi 1 supaya kita tahu bahwa bangunan Bapak itu jelas ada IMB. Jadi memberi solusi Pak, bukan mau menang sendiri. Kita harus saling tukar pikiran baru memenang solusi, baru namanya solusi. Baru saat kita harus tahu apakah kita punya customer mau, ya kan? Solusi yang kita bagikan bukan kita yang tentukan semua. Orang kasih duit itu kalian tentukan 200 miliar rupiah. Ya kan? Jadi kalau Bapak sebagai perusahaan yang betul-betul mau akuisisi Osli ini, ya kan? Silakan. Saya sudah tahu, saya sudah cek Osli ini perusahaan besar di Singapura. Kalau kita mau tarik mereka tidak susah. Kita masih ada KBRI, masih ada Menteri Luar Negeri, masih ada Presiden. Benar kan? Kok segampang gitu kita dibawa pulang ke Singapura? Kumpulkan bukti. Kalau PT Osli ini betul-betul tidak ada,
PT Karya Indo Batam ini mau laksanakan pembangunan ini berjoin sama Wiwa, itu memang bagus. Tetapi selesaikan dulu masalah dengan buyernya dulu, dengan dengan konsumennya dulu, ya kan? Baru kita lakukan pembangunan. Bukan yang kita lakukan pembangunan, kita baru carikan solusi buat ini. Dan solusi yang dibagikan pun, solusi itu adalah solusi yang ditentukan oleh PT Wiwa dan PT Osli, bukan dari bukan dari customer, bukan dari konsumen. Enggak loh. Ya, masalah tadi Pak pengacara bilang, oh ini tidak bisa sampai di mana kecuali Mahkamah Agung. Siapapun tidak berhak ngomong di sini. Tadi sudah disampaikan ketua, kita berhak kasih reko, kita membela rakyat, tidak punya kepentingan apa-apa pun. Ya kan? Jadi dalam hal ini Pak, Pak siapa tadi? Pak Eri. Saya anjurkan lapor aja Pak. Ya kan? Laporkan aja. Kalau Bapak melaporkan itu, saya kira bukan 1 2 Pak, ratusan yang lapor itu. Ya kan? Tidak semudah gitulah. Kalau semua ini bangkrut, besok kita akuisisi, ganti lagi orang. Besok PT Wiwa mau melaporkan itu juga. Nanti Wiwa juga yang soalnya Pak umpamanya. Jadi kita harus step by step. Mau akuisisi, mau beli Osli boleh, selesaikan dulu hak-haknya konsumen. Itu namanya perusahaan yang betul-betul elegan, yang betul-betul punya modal, yang mau invest di Batam. Kalau untuk bangunan 5 tower 60 miliar invest di sini, 60 miliar itu mau bikin apa? Memang dia ruko 10 unit, 20 unit, enggak loh, 5 tower loh. 2 bulan lalu di sini saya tanya lagi Ibu Gloria itu, saya tanya dia baru pinjam pertama kali baru 5 tower. Berapa lantai itu dia tidak tahu. Mungkin sekarang ya sesuai dengan Pak siapa tadi? Dia punya PT Wiwa tadi ngomong, IMB-nya sudah siap. Tapi tolong Pak, IMB besok di fotokopi ke sini, tempelkan dulu Pak di sana di Pak. Ya, kita mau lihat. Ya, terus Pak dari pihak BPN, kita mengharapkan BPN bisa kerjasama. Selagi belum ada penyelesaian antara sama PT Osli sama PT Osli atau OKIB lah, atau KIB sama konsumen, jangankan dulu itu di balikan nama atau apa gitu. Harus selesaikan dulu. Ya. Jadi jangan memberi solusi itu hanya solusi kita sendiri, tapi kita tidak mulai konsumen. Kami membela yang benar dan rakyat kami yang bela. Ya. Jadi kita anjurkan Pak, Bapak laporkan aja Pak, kami dukung. Ya, kami dukung. Bila perlu kami keluarkan rekomendasinya. Ya. Sekian Pak pengacara, kalau saya salah ngomong, minta maaf semuanya. Itu sifat saya. Dan saya ngomong saya tidak harus dipikirkan ini ada rekam. Saya tidak pernah ngomong bahwa Bapak menghina kita enggak. Tetapi kalau Bapak ngomong bahwa kita ini orang Indonesia, orang Singapura mau uang balik ke Singapura dengan begitu mudah, berarti kita bodoh. Benar kan? Berarti kita orang Indonesia bodoh. Tidak semudah gitulah. Mau uang lewat sini harus semuanya harus bodoh dulunya. Laporkan semua, kita cek lagi. Ini kwitansi ada kok. Bukan hanya Karya Indo Batam, Osli ada tergantung. Tidak semudah gitu bahwa PT Wiwa itu mau akuisisi. Selesaikan dulu, ya baru akuisisi. Itu baru namanya perusahaan yang betul-betul mempunyai modal yang gede dan betul-betul mau selesaikan masalah. Kalau seperti gini, berkatalah, ya susahnya kita. Ya kan? Jadi sekali lagi, setelah kita orang Indonesia, ini harus kita lawan Singapura, Osli ini. Dan setahu saya, Osli ini perusahaan yang mau pabrik di Singapura. Tidak begitu mudah lah dia mau bangkrut. Gampang cari dia kok. Kecuali ada sesuatu hal yang kita tidak tahu di sini. Itu aja kok, simpel aja kok. Ya. Oke Pak Ketua, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau masalah. Yang bisa membangun tower adalah perusahaan baru, badan hukum baru, yang memiliki harta kekayaan tersendiri, terbebas dari sebelumnya, sehingga muncullah DIOPA ini. Ya. Jadi jangan dianggap ini kali tidak, karena tidak ada alternatif lain. Ya, itu pertama. Nah, lantas, kenapa kok tidak dikembalikan saja? Uangnya sudah nggak ada, operasional selama ini dipakai untuk membangun galeri 2 kali, untuk iklan dan lain-lain. Ternyata itu pakai uang dari konsumen, di mana pihak investor sendiri sama sekali belum menanggung uangnya. Sehingga kalau dipaksa bangun, nanti akan lain dari ekspektasi. Kita ingin bangun tower, jadinya malah rubuh. Kalau juga kita mencari solusi ini kan maslahat untuk orang banyak. Faktanya 400 dari 500 orang itu sudah setuju untuk pindah. Ya, itu adalah suara mayoritas. Di sini cuma 14 ya. 400 sudah setuju,
untuk pindah, sehingga apabila kita ingin mencari solusi yang baik, mohon didukung supaya terwujud kehendak 400 orang itu. RDP sebelumnya masalahnya juga sama, dan solusi yang kita tetapkan juga sama, yakni apa? Pindah dulu ke Wiowa, kita cari pembeli. Dan untuk RDP yang lalu, saya tegaskan, sudah ada solusi. Ibu yang mengajukan RDP, kita berikan penawaran tersebut, beliau setuju, dan saat ini sudah mendapatkan penawarannya. Jadi saya harapkan Bapak yang sebagai kuasa hukum dari 14 Tengah Sejawat ini bisa mengikuti hal yang sama, karena itu juga sudah diputuskan oleh PKPU, gitu loh. Kita bicara bagaimana putusan ini bisa manfaat untuk semua orang. Kalau IMB-nya terkendala gara-gara ada peraturan baru, yuk kita dorong sama-sama supaya segera terbit. Untuk konsumen adalah pengalihan unit kepada PT Wiowa, ya, dengan konsekuensi pembayaran administrasi 800.000. Nah, bagi yang tetap ingin melanjutkan pembangunan di One Avenue, bisa melanjutkan pembayaran angsurannya tidak sekarang, tapi tahun depan. Tetapi bagi yang hanya ingin jual saja, seperti solusi-solusi yang diberikan tadi, beliau cukup mengalihkan, kami akan menjualkan kepada customer baru, dan apabila laku terjual, kita akan prioritaskan, kita akan kembalikan. Nah, itulah yang disepakati. Nah, jadi dalam hal ini, keputusan tersebut sudah final, sehingga bisa pasal 286 itu juga mengikat semua kreditur lain termasuk konsumen Oxley. Asal boleh tahu, di antara mayoritas udah 400-an lebih konsumen sudah setuju untuk pindah ke Wiowa, karena itu adalah solusi yang paling logis daripada opsi kedua yang gagal dipilih, yakni installment 10 tahun. Jadi mayoritas kreditur dalam rapat itu menentukan lebih memilih untuk pindah ke Wiowa. Seperti itu. Tapi Bang, tadi konsumen meminta untuk uangnya dikembalikan. Nah itu, jadi gini, itu juga dinamika itu ada di dalam rapat kreditur. Tetapi sesuai dengan ketentuan mekanisme PKPU kan semua ditentukan oleh voting. Dan akhirnya mayoritas kreditur dalam voting itu menyetujui untuk penyelesaian final dengan cara pindah ke Wiowa. Begitu. Jadi dalam hal ini itu berlaku tentang aturan hukum khusus, yakni peraturan tentang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Artinya kita berdasarkan ke undang-undang, ya? Iya, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Medan, dan itu sifatnya final. Homologasi sudah berlaku final. Jadi yang Oxley Singapura betul-betul tidak bisa berubah. Benar-benar tidak bisa berubah. Ya, saat ini mungkin karena OKIB kan juga punya kewajiban untuk membayar ke Wiowa, kompensasi ke Wiowa, membayar kompensasi kepada supplier, ya. Mungkin salah satu di antara tanggung jawab hukum kami adalah kami juga akan menuntut si pemegang saham di Singapura. Tapi itu urusan kami. Kami tidak ingin melibatkan konsumen kami dalam konflik yang kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Prinsipnya kita berusaha mencari solusi, jangan sampai konsumen dirugikan. Kita hanya ingin konsumen rugi waktu, nggak masalah lah. Tapi itu ada jalan keluar, jalannya nih Bang untuk sementara. Sejauh ini putusan PKPU dia seperti itu, dan itu berlaku mengikat kepada semua kreditur. Jadi artinya OKIB akan mengejar Oxley Singapura juga? Ya, kita akan mengejar untuk pertanggungjawaban kepada kami, tetapi konsumen tidak perlu ngikutin hasil akhirnya karena kita nggak tahu itu sampai kapan selesainya. Solusi sesuai dengan keputusan PKPU berdasarkan voting adalah kita pindah ke Wiowa semua. Kalau konsumen tidak ingin melanjutkan, boleh kita akan jualkan produk tersebut dan diprioritaskan untuk pengembalian. Karena beberapa ini ada RDP yang kedua nih. Kemarin juga RDP yang pertama sama itu. Dan solusi yang diberikan juga sama seperti itu. Dan ibu itu sudah setuju untuk pindah dan uangnya dikembali. Nah, kita sarankan mungkin yang kedua juga sama seperti itu. Segeralah pindah. Oke, Berapa Bang, tahun Bang. pembangunannya, Bang? Hah? Berapa tahun pembangunan untuk Wiowa ini? Permohonan, Pembangunannya berapa tahun? pengumuman maksudnya. Pembangunannya dalam tahun depan udah, kalau untuk apartemen yang akan sebagai kompensasi ya untuk yang dari Oxley Convention City, bulan Juli tahun depan 2022 sudah mulai dibangun, estimasi 2 tahun selesai. Jadi satu khusus untuk pengembalian konsumen ini saja. Jadi artinya kalau seandainya konsumen berniat untuk melanjutkan Satu tower itu ya? satu tower, melanjutkan unit dia yang dia pesan dari OKIB, dari Oxley lama, 3 tahun lagi dia sudah bisa terima. Tetapi kalau dia nggak setuju, dia mau alihkan, ya udah kita akan alihkan. Karena apa? Harga yang mereka beli dengan harga yang saat ini dijual oleh Wiowa, selisihnya 30%, Bang. Ya, jadi kalau seandainya kayak kemarin itu, ibu itu yang titip jual, cepat laku karena apa? Orang dengan mengambil alih uang muka dia yang beberapa juta, dia dapat dari harga baru aja dia sudah bisa untung 30%. Tapi Bang, bagaimana dengan denda? Kan bisa dapat denda dalam gitu. Nah, semua denda, termasuk isu-isu yang tadi liar, seolah-olah kita terima uang 2 miliar, 200 miliar,
Itu nggak benar, itu semua sudah dibahas dalam rapat PKPU terbuka dan itu bagian dari pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Gitu. Ya. Tapi kan ada kan denda developer. Dan itu tidak diperhitungkan di dalam keputusan PKPU. Jadi besok bukan Oxley Convention Center. Yang membangun adalah WIOA. Ya, Karena gini, maksudnya towernya bukan itu namanya bukan namanya The One Avenue. The One Nah, Udah diganti ya. tetapi konsep tower yang dipesan ini sama, yang dipesan tidak akan ada perubahan. Oh, tahu sama banget. Bahkan lebih ada penambahannya. Ini apa? Dulu tidak ada namanya refugee floor. Di mana setiap tower itu harus ada satu ruang kosong, Iya. titik kumpul. Betul. Nah, sekarang ditambah. Ya. Dulu tidak ada perhitungan tentang garasi mobil, sekarang dihitung. Nah, jadi sekarang saya yakin konsumen baru yang tetap memutuskan pindah ke One Avenue akan lebih mendapatkan fasilitas daripada yang dulu ya. Berarti Saya itu seperti itu. dibangun 2022, 2024 udah selesai. Sudah selesai. 2 tahun aja ya. Ya, tetapi jika tidak ingin, boleh titip jual, kita akan jualkan. Boleh. Gitu. Dengan abang siapa? Nur Wafik Warodat, Selaku. selaku kuasa dari PT OKIB, Oxley Karya Indo Batam. Oke, makasih Pak. Terima kasih ya. Dialihkan ke perusahaan lain dengan skema yang kami nggak pernah diajak bicara. Ya kalau saya mau ngomong kasarnya begini, siapa? Wawiyai. Wiwowa itu siapa? Peralihan dia itu peralihan bisnisnya. Kami ini bukan bagian dari produknya si OKIB dan KIB. Kami ini konsumennya. Masa ada perusahaan yang mau beli perusahaan bermasalah? Oke, nanti kami selesaikan ya. Aduh kawan, ini bukan zaman batu. Kan beginilah. Saya pun kalian lihatlah. Aku yang paling tidak pernah teriak bicaranya. Karena aku pikir begini, ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Hak orang jelas harus dibayar. Kan begitu. OKIB, KIB itu satu kesatuan bertanggung jawab. Yang dibayarkan cuma OKIB kok. Terus KIB mau ngapain? Ongkang-ongkang kaki kita terima duit. Berapa tadi angkanya? 200 miliar uang konsumen. Lebih. Itu uangnya kemana? Operasional sampai 200 miliar itu operasional apa? Pijit tiap malam. Karaoke tiap malam kan enggak juga. Gitu kan. Bicara sederhananya gini, come on. Lebih cerdas deh. Gitu kan. Biar clear masalahnya. Kalau punya etikat baik kita selesai, cuma 6 miliar kok. Ya, segini Bang. Sedikit tadi saya sederhanakan juga. Kalau saya tangkap dari bahasa wiwanya, sini saya bantu jualin kan gitu. Dibangun, dijualin, tetap tidak hilang sepertinya hak dari 14. Begini Bang, siapa yang menjamin itu terbangun? Jaminannya mana? Apa jaminannya? Izinnya saja baru ketahuan di ujung akhir izinnya bermasalah. Dia beli perusahaan, izin-izinnya. Izin itu perbuatan hukum atas nama satu entitas perusahaan. Gak bisa dialih-alihkan begitu. Bang, sederhana ini Bang. Ada suami istri punya anak 2 atau punya anak 1 deh. Cerai. Anaknya sama ibunya, terus ada laki-laki lain ini nikahin ibunya, terus anaknya itu menjadi anak si laki-laki baru ini, kan enggak? Ya anaknya tetap anak bapaknya, itu jadi bapak sambung, gitu kan? Nah ini kan bisnisnya ini kan KIB dengan OKIB nih, gitu kan? Terus dia beli gitu, dia take handle semuanya dengan solusi yang dia tawarkan sendiri. Kita dianggap apa? Konsumen kita itu manusia loh. Kuasa hukum kami itu manusia kan mereka itu beli untuk hidup dan kehidupannya. Kita nggak tahu dia jual apa, kita nggak tahu dia bisnis bagaimana, kita nggak tahu dia berkeinginan bagaimana untuk beli apartemen itu. Kita nggak pernah paham dia punya cita-cita apa terhadap apartemen itu. Terus dari dia ditipu. Sederhana Bang, undang-undang pertanahan kita, undang-undang agraria itu menyatakan dengan tegas, harga sebuah tanah itu harus ditentukan dengan harga jualnya, harga historisnya, dan harga sosialnya. Yang diomongin ini cuma harga jualnya saja. Pernah nggak kita berpikir, pernah nggak orang tuh berpikir bagaimana orang tuh mengumpulkan uang ratusan juta itu untuk beli itu? Pernah nggak kita berpikir dia punya mimpi apa terhadap itu? Ini perbuatan manusia dengan akal manusia, selesaikanlah dengan cara manusia. Bisnis penting, investasi penting, jangan lukain orang lain. Prinsipnya sederhana. Enggaklah lantas karena bisnis itu kita menjadi tidak manusiawi.
200 miliar itu uang dibawa kemana? Bayarnya itu ke KIB dan OKIB. Bukti transfernya pun ke KIB dan OKIB. Bukti transfernya pun ke KIB dan ke OKIB. Pertanyaan saya mendasarnya, bagaimana si Oxley Singapura itu ngambil duitnya? Di satu rekening itu. Rekening gabungan. Rekening gabungan. Ini kan titik-temunya belum ada nih Bang. Maka mereka tetap bersekutu juga tidak menggunakan uang dari konsumen. Apa langkah kita ke depan? Kami masih tetap dengan upaya RDP ini karena tadi pimpinan rapat juga menjanjikan akan ada RDP ulang. Tetapi kalau RDP tidak ketemu, kita akan lakukan upaya-upaya hukum yang patut kita lakukan dan yang perlu kita lakukan kita akan lakukan. Prinsipnya kami akan lakukan apapun upaya hukum yang kami perlukan untuk melawan ini. Karena ini bukan hanya bicara tentang 14 orang yang uangnya diambil, tapi ini tentang bicara tentang hak orang lain. Udah ada lapor ke ombudsman. Oh belum, kan nggak masuk ombudsman kan swasta. Oke Bang, makasih Bang. Ya, makasih ya. Berarti harapannya duitnya dikembalikan aja gitu. Kami meminta kembali uang itu bukan karena uang, tapi ini karena hak orang. Ada hak orang, jadi kembalikan aja haknya.